Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Fadil Syarif bin Ismail Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Faslun, yaitu satu pasal di dalam menjelaskan lemahnya memakai air. Tidak bisa memakai air, entah itu dikarenakan ada luka ataupun ada larangan, berarti itu namanya amla apes. Tidak bisa, tidak mampu, atau dikarenakan sakit. Nah, sekarang kita membahas tayamum. Asbabut tayammum, salah satu sebab-sebabnya tayamum itu ada 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Tayamum tentunya dengan abu. Abunya harus suci, sekiranya terbang. Ini khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di umat-umat sebelumnya tidak ada, harus dengan air. Yang ada tayamum dengan abu, penggantinya daripada air, maka itu khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istimewa umat Rasul itu banyak, tidak bisa dihitung. Cuma ulama ada mengatakan sebagian saja. Saking mulianya, saking agungnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga umatnya juga turut agung, juga turut ikut istimewa dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jadi kalau seumpama umat-umat sebelumnya tidak ada air, tidak bisa. Harus ada air. Tapi umat Rasulullah tidak ada air, itu bisa tayamum dengan abu. Allah asbabu tayammumi. Adapun sebab-sebabnya tayamum, salah satu artinya diperbolehkan dalam tayamum itu salah satu itu ada 3. Yang pertama yang boleh kita tayamum, faqdul ma'i, di saat tidak ada air. Tidak ada air, kemarau, tidak ada air sama sekali. Ada air tidak mencukupi. Kalau kita pakai berwudu atau kita pakai adus, maka hewan kita ada yang mati. Atau kita tidak bisa masak nasi, air saking terbatasnya air, berarti hukumnya itu boleh tayamum. Yang pertama faqdul ma'i, yang pertama tidak ada air. Jadi bagi bisa tidak ada air. Dikarenakan kemaraunya panjang umpama, atau tidak panjang cuma tidak ada air. Di situ juga oleh syariat diperbolehkan kita tayamum. Baik yaitu perjalanan musafir ataupun yaitu di rumah-rumah. Nomor 2 wal maradu, nomor 2 kenakan sakit. Ada air cuma sakit. Kata dokter, kamu tidak boleh pakai air. Kalau pakai air nanti semakin parah sakit kamu, maka diperbolehkan kita tayamum. Nomor 2 dikarenakan sakit. Tapi dokternya dapat dipercaya, bukan fasik, bukan ahli maksiat dokternya. Wal maradu yang nomor 2 itu dikarenakan sakit. Dikarenakan sakit, kalau sakit itu boleh tayamum. Nomor 3 wal ihtiyaju ila li'atsyi hayawanin muhtarabin. Wal ihtiyaju nomor 3 dikarenakan butuh ilai kepada air li'atsyi hayawanin, karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan. Nomor 3 ada pun yang terakhir, yaitu ada air cuma sedikit. Kita punya sapi, kita punya ayam, kita punya hewan yang dimuliakan oleh syarak. Kan hewan itu ada yang dimuliakan, dihargai, tidak najis. Seperti sapi. Kalau kita pakai air tersebut, maka sapi kita tidak minum. Ya udah, kita tayamum saja, kasihkan ke sapi yang kita miliki. Berarti itu sangatnya butuh memakai air untuk hewan. Jadi seumpama air kita terbatas, kalau seumpama kita pakai hewan kita mati,
hewan yang dimuliakan syariat, maka kasihkan sama hewan saja. Kita tayamum. 3 perkara inilah sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Hashim bin Muhammad. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wal warihi wa sari fid darain. Amin. Faslun. Satu pasal di dalam menjelaskan wajibnya menjaga perkara yang halal dan haram di dalam yaitu transaksi jual beli, juga pernikahan. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini udah kita masuk pintu-pintu gerbang tasawuf ini namanya. Kan dalam kitab Sulam itu 3 isinya. Yang pertama tauhid, bab murtad, bab wujud kita, bab itu tauhid. Jadi kalau kita harus tahu bahwa dalam kitab Sulam itu isinya 3. Pertama tauhid, wujud kita, bako, pada orang murtad, itu bab tauhid. Di tengah setelah bab tauhid itu ada pembahasan fikih, wudu, sholat. Setelah itu selesai, pindahlah ke bab tasawuf. Tasawuf itu apa? Kesucian diri kita, hati kita, iman kita biar genah, biar beres menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini faslun yaitu satu pasal dalam menjelaskan dalam wajibnya menjaga halal dan haram di dalam transaksi ataupun pernikahan. Jangan takut-takut transaksi kita, jual beli kita itu haram. Takut-takut pernikahan kita tidak sah, berarti tidak sah. Karena zina itu bahaya. Wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim mukallafin yang mukallaf. Setiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan yang mukallaf, alla yadkhula fi syai'in, yaitu tidak masuk orang muslim tersebut pada sesuatu hatta ya'lama, sehingga tahu orang muslim ma perkara hukum ahallallahu ta'ala, ma perkara-perkara hukum ahallallah yang telah menghalalkan Gusti Allah minhu dari perkara, juga wa ma harrama, dan juga perkara hukum harrama yang telah mengharamkan Allah. Lianna Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Gusti Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Allah, ta'abbadana, yaitu memerintah Allah kepada kita bi asya'a, dengan perkara-perkara. Jadi fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi, fala budda, maka tidak boleh tidak, min mura'ati ma ta'abbadana, dari menjaga perkara yang telah Allah memerintahkan kepada kita dengan perkara waqad halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan telah Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, hal ini waqad qayyada syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rifi bi quyudin. Waqad halallahu al-bai'a, dan telah waqad halal, dan telah menghalalkan Gusti Allah al-bai', yaitu jual beli, halal kalau kita jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan Allah pada riba. Waqad qayyada, dan telah membatasi, yaitu asyar, yaitu syarak, yaitu Allah, pelaturan yaitu agama, hadal bai'a, jual beli, bi'alati tarifi, dengan alat pengetahuan, biquyudin, dengan akad ataupun transaksi, wa syurutin, dan syarat-syaratnya, wa arkain, dan rukun-rukunnya, la budda min mura'atiyah, dan tidak boleh tidak menjaga batas-batas, yaitu ataupun transaksi harus butuh syarat, harus butuh yaitu dengan rukun-rukunnya. Jadi faman fa'alaman, bagi atas orang arada yang bermaksud orang al-bay', itu jual beli, wasyira'a, dan membeli, al-bay', yaitu menjual, wasyira'a, fa'alaman, atas orang arada yang bermaksud orang al-bay', yaitu
menjual, wasyira'a dan membeli, ayat ta'lama dzalik, orang tersebut orang muslimnya mukallaf harus tahu hal itu. Wa illa, lamun dia tidak tahu bagaimana ada jual beli, bagaimana pernikahan, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya, akal riba. Kalau jual beli, kalau tidak sah, akal riba, maka orang makan riba. Kalau pernikahan kalau tidak sah, maka terjadilah perzinahan hukumnya. Sya'ah, akil riba sya'ah yang telah dikehendaki orang, aba atau tidak mau orang. Maksudnya begini, wajib atas setiap orang mukallaf. Setiap orang mukallaf, orang yang baligh, orang yang punya akal, umurnya sudah 15, dia harus tahu perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah dan juga perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Karena kita diperintah oleh Allah hal itu. Sebelum kita masuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus tahu hukumnya. Kalau kita mau berdagang, maka kita harus tahu ilmu dagang. Harus tahu ilmu dagang. Nanti kita dagang tidak tahu hukumnya, gimana? Bisa-bisa yang kita jual beli, dia bisa-bisa tidak sah. Bisa-bisa yang kita menyangka itu halal, ternyata haram. Contohnya sederhana. Umpama saya jual ini umpama, kalau tidak tahu, ini saya mikir kalau di kontan 50.000. Kalau hutangan ini 100.000 atau 60.000, maka ini kan kalau tidak tahu tidak masalah. Padahal ini riba. Mengapa? Karena barang satu dihargai dua. Tidak ada perbedaan. Mau dihutang oleh suami kita tetap 50.000. Mau kontan harus 50.000. Ini banyak ini. Bahkan saya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan saya punya tamu itu. Saya punya tamu. Itu jual beli seperti itu. Kalau kontan sekian, kalau utang sekian, udah tidak ada perbedaan di antara kontan dan utang. Kalau seumpama kontan 100, utang pun 100. Karena barangnya satu, kecuali barangnya 2. Contoh, barangnya yang pertama barangnya saya jual ini umpama. Yang satunya jual HP, kan beda. Tapi kalau seumpama tetap ini barangnya, jangan seperti itu, transaksinya tetap tidak sah. Makanya oleh Allah memerintah kepada hambanya, laki-laki ataupun perempuan, yaitu harus tahu hukum-hukumnya sebelum melangkah. Sederhananya, kita mau nikah, harus tahu kita hukum nikah. Pokoknya kita mau haji, harus tahu hukum haji. Nah, harus tahu cara-caranya juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Dan juga karena di situ ada hukum-hukum Allah. Pemberitahuan dari Allah, ini halal, ini halal, ini haram. Makanya tidak boleh tidak, kita harus tahu. Caranya bagaimana? Ya kita mengaji, kita belajar ilmu. Entah kita bertanya, entah seumpama kita ngaji, majlis takliman, entah kita mau harus tahu itu. Karena orang yang tidak tahu hukum, maka dikhawatirkan terjatuh, yaitu bentuk salah. Contohnya seperti tadi. Seperti tadi, menyangka itu boleh, padahal tidak boleh. Ini kan ini kan apa? Saya jual umpama. Iya, cuma ada caranya orang jual itu. Ini kan punya saya, betul punya sampean, tapi tetap kalau barangnya satu nggak boleh dikasih harga 2. Jadi umpama kita sudah tahu, kasih tahu bagi orang yang tidak tahu. Kan wajib bagi orang yang penjual, orang yang membeli. Ini bab jual beli ya, dan lain-lainnya itu kita harus tahu hukumnya. Allah. Contoh sederhana, ada orang jual kotoran sapi kan boleh itu. Menyangka itu halal, padahal haram. Yang membeli dosa, yang menjual dosa. Mengapa? Karena perkara yang najis. Kalau orang ngaji,
Kalau orang tahu gampang itu hukumnya. Oh, 1 karung berapa? 100.000. Saya tidak mau beli, saya tidak mau beli kotorannya, saya mau ngupah saja 100.000. Kan nggak beli kotoran. Dia kasih uang, ngupah. Kan boleh ngupah. Tapi orang kalau tidak tahu, sapi berapa? 1 karung. Oh, 10.000. 10.000. Berarti kalau udah beli barang najis ya, maka tidak sah. Dosa semuanya ya. Pembeli dosa, penjual dosa. Di mana letak dosanya? Karena dia tidak belajar ilmunya Allah. Dia makan uang tersebut. Dan lalu dia jadi sumsum, lalu nyetor sama istrinya. Jadilah anaknya beleng luar biasa. Makanya kita banyaknya istighfar, takut-takut yang kita makan itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Istighfar. Kalau orang tidak tahu ya itu seperti itu. Nah, seperti kemarin yang ke Pinyu ada jual orang mau beli kotoran ayam. Saya diam pertama. Kawan saya luar. Si penjual itu saya akrab, si pembeli setelah selesai mereka langsung saya masuk ke bawah itu. Seperti tadi itu tidak boleh. Untung ini belum jadi ini kata saya. Caranya kalau seperti ini beli 1 karung ongkosnya saja. Bukan beli masalah penajisnya, bukan. Beli ongkosnya orang yang menyimpankan 1 karung kotoran tersebut. Nah, berarti membayar kelakuan ataupun pekerjaan, bukan membeli atau membayar kotoran. Nah, baru ya. Awalnya itu asik dia. Tetap saat sampaikan. Setelah itu, selesai mereka, langsung saya masuk dalam pembahasan hukum fikih. Bahwa salah satu perkara yang diharamkan jual beli yaitu perkara yang najis. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi caranya ya lain bahasa. 1 karung berapa? 100.000 atau 10.000. Ya udah, saya bayar ongkosnya. Bayar ongkosnya karena kamu kan capek. Kamu lesu. Nah, 1 karung saya kasih upah kamu 10.000. Kalau 10.000 ya terserah lah. Berapa seumpama 1 karung biasanya dia kasih upah itu. Kalau umpama 1 karung 5.000 baru dia kasih upah 5.000. Paham ya? Kalau orang ngaji paham itu. Orang tidak ngaji tidak paham. Ya, alhamdulillah oleh Allah kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Semoga barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain. Amin. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, tentang seputar dialognya Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa Rasul, Nabi sekaligus Rasul yang wajib kita imani. Nabi Musa diutus ke Bani Israel pada zaman itu. Wajib kita beriman kepada Nabi Musa bahwa itu nabinya Allah, Rasulnya Allah, dan dia salah satu Nabi dan Rasul yang 25 yang wajib kita ketahui namanya. Makanya Nabi Musa tersebut diberi juluk Kalimullah, juluknya Nabi Musa, karena orang yang sering berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialognya itu di Gunung Tursina. Di mana Gunung Tursina tersebut? Di Mesir. Gunung Tursina itu di Mesir letaknya. Makam Imam Syafi'i itu di Mesir. Syekh Zakaria Al-Ansari di Mesir. Banyak itu. Sayyidah Nafisah di Mesir. Walinya Allah perempuan, nah, itu di Mesir. Nafisah yang tidur terus itu dicondong, yang makan terus itu dicondong. Yang kayak kerbau, kalau seumpama tidak makan dia tidak bisa tidur, itu Nafisah dicondong itu.
Mun Sayyidina Isa walinya Allah, Syarifah itu ada di Mesir. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Nabi Musa, lau ra'aita naqidal aqdi, andai kata kamu tahu orang yang merusak perjanjian. Apa perjanjian Allah? Dulu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alastu bi rabbikum, wahai manusia, wahai makhluk, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Bala, iya ya Rabb. Mereka mengaku. Semua mengaku dalam arwah bahwa Allah itu Tuhannya. Alastu bi rabbikum, itu dalam Al-Quran. Bala. Semua makhluk mengaku. Wahai makhluk, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Bala, iya ya Allah. Semua makhluk menjawab, ikrar bahwa Allah yaitu Tuhan kita, bahwa Allah Tuhan yang alam semesta. Tapi di saat lahir ke permukaan bumi, tumbuhlah manusia, tumbuhlah jin, tumbuhlah ini, manusia yang ini yang itu, beda-beda terjadinya. Nah ini, lau ra'aita, andai kata kamu tahu Musa, melihat kamu Musa, naqidal aqdi, kepada orang yang merusak perjanjian, wal amanati, dan titipan mereka, qad syaitan, yang telah barengan kepada orang tersebut, yang telah barengan bersama kepada orang yang merusak perjanjian, syaitan, yaitu setan, bisalasil, dalam rantai-rantai, wal aglali, yang dibelenggu, epekot dibelenggu, mu'allaqatun, itu digantung mereka bilisani, dengan lisannya orang yang telah mengingkari perjanjian. Yasilu, yang mengalir, akhirnya dimau, yaitu otaknya orang yang telah merusak perjanjian tersebut, pengkhianat, min makhrahi, dari hidungnya, di batang hidungnya itu mengalir, otaknya. La yanamu, yang tidak tidur mereka, orang yang merusak perjanjian, tarfata ainin, sekedip mata pun dia tidak bisa tertidur. Saking sakitnya, saking parahnya, saking tidak kuatnya sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajidu ra'ata tarfati ainin, wala yajidu, dan mereka orang yang telah merusak perjanjian tersebut tidak menemukan rahata tarfati ainin, rahata tarfati ainin, kenikmatan, nyamannya, indahnya, walaupun sekedip mata mereka tidak pernah merasakan nikmatnya. Sekedip mata tidak pernah. Hatta, sehingga annal kafir, sungguhnya orang kafir, yatlubul amanah, yaitu meminta, orang kafir al amanah, itu minta keselamatan, bil mauti, dengan mati. So kita tidak mampunya, minal adabi, dari siksaan. Wa kada naqidul aqdi. Begitu jugalah naqidul aqdi, orang-orang Islam, Muslim yang telah merusak perjanjian, yang telah tidak ibadah, yang telah berleha-leha di dunia, yang telah bermaksiat, yang telah lupa ketitipan-titipan dari aku. Yatlubul amanah, begitu juga bukan saja orang kafir yang minta mati, yatlubul amanah, begitu juga naqidul aqdi, yatlubu, minta, orang yang telah merusak perjanjian, al amanah, yaitu minta aman, al amanah, yaitu minta aman, selamat, bil mauti, agar mereka mati. Wa kada, begitu juga azani, orang yang berzina, wa akilur riba, dan mereka yang makan riba haram, wa tarikus sholati, dan begitu juga mereka minta mati di neraka, fakir tidak mampunya nanti di akhirat, wa tarikus sholati, dan orang yang telah meninggalkan sholat, orang yang tidak mau sholat, orang yang jarang-jarang sholat, yu'adzabuna fin nari, mereka akan disiksa nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzabuna, mereka akan disiksa fin nari, dalam nerakanya Allah, hukuman, yaitu berulang-ulang kali. Musa, Allah berfirman kepada Musa, andai kata kamu melihat Musa, mereka yang telah merusak perjanjian Musa,
Mereka mengaku aku sebagai Tuhannya dulu. Mereka mau nyembah kepadaku. Mereka mau ingat kepadaku. Mereka akan megang titipan yang aku titipkan. Akan mereka jaga. Ternyata mereka setelah dia lahir ke muka bumi dan mengingkari perjanjian, dia pengkhianat Musa. Mereka bohong Musa karena dia selalu bersama setan. Maka nanti dibelenggu oleh rantai-rantai. Nanti kalau mati Musa tidak bertobat dia akan mati. Ini kan bagian orang yang tidak bertobat-tobat ini. Dan diranjam, dirantai, dibelenggu dan juga digantung. Lisan mereka yaitu meleleh otaknya dari lisan mereka. Tidak mampunya bayangkan lisan, otaknya ngalkal, otaknya ngalkal, buru kelesan. Bayangkan, saking tak mampunya. Musa dari otaknya yaitu keluar, dari lisannya keluar otak yang sangat ngalkal, mendidih. Dari hidungnya keluar otaknya, dari lisannya keluar otaknya. Jadi cairan, suatu tidak mampunya. Mereka tidak pernah tidur di neraka. Mereka tidak menemukan kenikmatan walaupun sekedip mata. Mereka tiap hari, tiap malam begitu seterusnya akan disiksa nanti Musa. Sampai-sampai orang kafir saking tidak mampunya di neraka, mereka minta mati Musa. Begitu juga orang yang telah mengingkari janji. Mereka orang Muslim, mereka orang Islam, tapi dia mengingkari janji, tapi dia tidak ibadah, dia tidak ingat. Dia mengabaikan amanah yang telah aku titipkan, baik merupakan umur, ya merupakan ilmu, merupakan anak, merupakan jabatan, merupakan yaitu istri. Mereka pengkhianat, tidak dijaga kejalannya Allah. Begitu juga mereka minta mati Musa, saking tidak mampunya mereka di neraka. Begitu juga orang yang suka zina, orang-orang pezina, dia mati belum bertobat kepada Allah. Begitu juga mereka yang suka makan haram, mereka yang juga tarikus sholat dan meninggalkan sholat Musa akan disiksa tidak ada hentinya di dalam neraka pun nanti Musa. Ini dialognya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya Allah kepada Nabi Musa. Ini sebagian penghuni neraka. Siapa mereka? Bukan hanya saja orang kafir, akan tapi mereka yang telah mengingkari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka juga yang ahli zina, suka berzina dan matinya belum bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga siapa mereka? Penghuni neraka. Dan mereka merupakan yaitu naqidul ahdi, yang telah merusak perjanjian, yaitu mereka yang suka makan riba, haram. Siapa lagi? Wa tarikus sholat, mereka yang suka meninggalkan sholat. Mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak menjaga sholat, nanti tidak sama dengan mereka semua, yaitu golongan orang pengkhianat Musa. Mereka yaitu tarikul ayat, yaitu mereka naqidul ahdi, mereka itu telah merusak perjanjian denganku. Yang mereka lah di neraka tempatnya dan selama-lamanya Musa. Selama-lamanya Musa. Makanya kita semoga sebelum mati, semoga kita bisa diizinkan bertobat kepada Allah. Jangan cabut ya Allah nyawa-nyawa kami ya Allah. Melainkan kalau mau dicabut dosa kami ampuni ya Allah. Dan juga ridhoi kami ya Allah. Jadikan kami husnul khatimah. Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.